Program kesayangan Manca Bice tentunya ini di Halo Palembang setiap pagi yang bakal ngawani Manca Bice dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari jam 9 sampai dengan jam 10, dan tentunya banyak nih ya narasumber-narasumber yang selalu kita datang ke yang mengedukasi, memberikan inspirasi. Dan juga hari ini mungkin Manca Bice pagi ini baru balik dari nganter anaknya sekolah, atau mungkin lagi siap-siap buka laptop untuk ada Zoom meeting hari ini, karena kita sekarang sudah ada beberapa kantor yang sudah melakukan WFH karena kita tahu cuaca kita ini sedikit agak buruk ya untuk beberapa hari ini. Tapi Manca Bice duduk mantap-mantap sambil sarapan favoritnya, mungkin itu pempek sama ngirup cuko atau kopi sama pakai pisang goreng. Pokoknya anything Manca Bice hari ini bakal dikawani sama Bice Asi, tentunya dengan tema Memorial Cagar Budaya, Jejak Sejarah dan Warisan di Makam Sultan Mahmud Badarudin II. Dan juga hari ini kita juga sudah ada kedatangan Sultan Mahmud Badarudin IV Fawaz Diraja atau Sultan Palembang Darussalam. Selamat pagi Pak Sultan. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Sultan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, biasa. Ya. Mohon izin Pak Sultan, hari ini lokasinya pagi ini sudah ngobrol-ngobrol di Halo Palembang di Pal TV ini. Apa kabarnya nih Pak Sultan nih, untuk kegiatan beberapa hari ini aman? Aman, cuma agak asepan aja sekarang ya. Lagi pandemi gitu ya. Dan ini Pak Sultan, kalau ngomongin tentang Kesultanan Palembang Darussalam, kita mungkin untuk warga Kota Palembang ini bukan masalah atau bukan topik yang asing lagi ya di telinga kita, karena memang di Sumatera Selatan ini khususnya di Palembang itu sangat kental dengan budaya kesultanannya masih. Nah, kalau untuk sekarang nih, kalau ngomongin tentang Kesultanan Palembang, masih antusiaskah warga Palembang itu untuk mengetahui? Sangat antusias sekali ya, terutama guru-guru sejarah. Kita kan ada juga asosiasi guru sejarah, ada Forwida, itu sangat antusias untuk melakukan kegiatan-kegiatan melestarikan budaya-budaya dan sejarah Palembang. Baik. Karena ke depan nilai-nilai sejarah ini tidak akan mungkin hilang. Betul. Dan juga bisa jadikan aset wisata dan aset budaya kita. Kita lihat seperti di Jawa, makam-makam wali-wali, ternyata makam-makam tersebut sangat digandrungi oleh masyarakat untuk datang. Bahkan orang mati bisa menghidupi orang yang hidup. Banyak yang nyumbang buat orang yang menjaga makam atau apa. Jadi jadi aset wisata dan juga pendapatan daerah dari turisnya, dari orang yang sebagai pramu wisatanya, bisa juga sebagai orang yang datang ke sana, yang peziarah-peziarahnya membeli makanan, kuliner, hidup semua nanti ke depan, insya Allah. Jadi ini juga sistemnya domino ya, jadi semuanya ikut merasakan ya, ikut berdampak ya. Betul. Nah, kalau ngomongin tentang tadi Pak Sultan tadi sudah mention tentang makam nih Pak Sultan. Memang sekarang itu masih banyakkah antusias warga yang mungkin bukan dari hanya Kota Palembang, dari beberapa daerah yang lain untuk datang untuk ziarah, apalagi di hari-hari besar? Sangat banyak sekali antusias di hari-hari besar ataupun mulai hari Jumat, Sabtu, Minggu. Makam Kawatu Korup itu tidak sepi, lebih dari 100 pengunjung lebih untuk ke makam-makam. Per hari? Iya, setiap harinya. Ada 2-3 bus yang datang, itu rombongan. Belum yang sendiri-sendiri. Itu menjadikan aset yang sangat baik juga untuk menghidupi masyarakat sekitar sana. Dan juga di sini mereka dan bus pasti mereka menginap dong. Betul. Hotel akan terisi, mereka akan makan kuliner Palembang. Efek dominanya akan sangat besar sekali. Luar biasa. Nah, ini tapi Pak Sultan boleh dong kalau kita mau kilas balik dan juga kita mengingatkan untuk pemirsa Pal TV yang sekarang lagi nonton bersama kita, boleh dong ceritakan sedikit historis sejarah dari makam Sultan Mahmud Badarudin II ini. Oke, kalau makam Sultan Mahmud Badarudin II ini kan sekarang beradanya di Ternate, bukan di Palembang ya. Yang di Palembang itu Sultan Mahmud Badarudin I. Jadi SMB 2 itu waktu tanggal 3 Juli 1821, setelah dia dikalahkan Belanda dan diadu domba,
Kemudian dia pergi diasingkan oleh Belanda ke Maluku Utara, yaitu ke daerah Ternate. Baik. Di sana beliau selama 31 tahun tinggal di sana 30 tahun ya. Jadi di sana ada juga kampung Palembang di sana, dan wafatnya juga dia tidak maunya di Ternate, tidak mau dikembalikan ke Palembang. Karena pernah pada saat itu sekitar tahun sekitar 10 tahun setelah dia diasingkan, datang juga Gubernur Jenderal Belanda menanyakan apakah dia mau kembalikan, tapi dia nggak mau. Baik. Karena takutnya kalau dia kembali ke sini akan diadu domba kembali. Oh, jadi kalau di Kota Palembang ini Sultan Mahmud Badarudin 1 ya? Betul. Makam SMB 1. Kalau SMB 2-nya di Ternate. Oke. Iya. SMB 3 juga di sini ya? Iya, di Sultan Palembang mohon izin juga. ya? Iya, betul. Oke, Pak Sultan di Palembang. Nah, kalau untuk aspek budaya atau tradisi nih yang masih kental dan dengan kesultanan, apakah sekarang masih terus dijalankan? Ataukah ada beberapa yang kita tahu karena beberapa local terms jadi nggak bisa dijalankan kembali? Jadi sebenarnya ketika kesultanan datang, ternyata masih banyak yang masih kita rasakan sampai sekarang. Baik. Misal dari budaya makannya, ada hidangan, ada buluh sebatang, ada kambangan, kan masih sering dilakukan oleh orang kita. Betul. Pada masa ini, yang pada orang-orang yang ingin melakukan tradisi tersebut. Selain itu, jangan lupa yang paling kita sering rasakan seperti kita beratib, terus ada kita setiap takziah, itu masih merupakan kebudayaan dari Kesultanan Palembang Darussalam. Bisa kita rasakan sampai sekarang. Jadi masih terus berjalan ya, Pak Sultan ya? Masih terus, iya. Ya, Ratib Saman kan masih sering terdengar kan? Ratib Saman di Masjid Agung itu setiap hari Selasa ya, itu masih berjalan terus sampai sekarang. Betul. Nah, kalau dengan pemerintahannya tuh Pak Sultan gimana tuh? Pemerintahan maksudnya? Kalau dengan pemerintahan untuk mengembangkan tradisi-tradisi kita yang terus berjalan gitu. Ya, pemerintah juga bersinergi. Betul. Misalnya dengan KKP Kelurahan Keluarga Palembang, makan Festival Palembang Darussalam, yang sampai ada mobil hias pada masa dahulu ya. Sekarang beberapa tahun belakangan ini apalagi setelah pandemi nggak ada ya sebenarnya, tapi ke depan harus kita mulai hidupkan kembali. Seperti ada kalau perayaan-perayaan Muslim sih ya biasa seperti Idul Fitri, Idul Adha biasa ada semua. Betul. Cuma yang maksudnya kita ciri khas kita yaitu ketika Nuzulul Quran, kalau pada masa dulu kita selalu ada namanya Festival Palembang Darussalam, ada iring-iringan lampu hias, ada obor, rame-rame. Tapi sekarang beberapa tahun belakangan ini mungkin karena pemerintahannya mungkin saya nggak ngerti juga tidak melakukannya, tapi dengan yang lebih kecil lagi seperti perlombaan-perlombaan secara Islami seperti sari tilawah, mengaji, azan, juga kegiatan-kegiatan Islam yang lainnya. Nah, ini kan kegiatan-kegiatan tahunan ya, bisa kita bilang kegiatan-kegiatan tahunan ini ada beberapa yang vakum ya, bisa dibilang kita vakum. Betul. Nah, apa langkah dari Kesultanan Palembang Darussalam untuk? Justru kita kemarin kan karena dulu pas ketika corona vakum, akhirnya kita mendorong supaya dilakukan kembali. Dan akhirnya kita bersama-sama dan KKP bersinergi, kemudian dilaksanakan kembali festival tersebut. Kemarin kan sempat tidak pernah, beberapa tahun tidak terlaksana, 2 tahun kalau nggak salah, jadi kita laksanakan kembali. Kemudian kita juga mulai menghidupkan kembali nih, misalnya seperti bebaso Palembang. Nah, ini kan sampai saat ini belum jadi muatan lokal nih, makanya kan kemana lah kita pemerintah kota ini. Saya mengkritisinya kenapa? Karena harusnya dia sebagai bapak daripada seluruh suku yang ada di sini memperhatikan masing-masing suku, bukan hanya untuk kepentingan ke pemerintahan saja. Pemerintahan tidak akan hidup kalau tidak ada
masyarakatnya. Betul. Makanya masyarakat tuh banyak suku harus dibahagiakan semua suku-sukunya, terutama suku Palembang yang ada di sini. Karena suku Palembang ini paling tua ya. Iya, betul. Jadi yang paling tua jadi harus merangkul adik-adiknya gitu ya. Iya, betul. Nah, kalau balik lagi kita ke lingkungan dari pemakaman Sultan Mahmud Badarudin I ya, bisa kita bilang. Nah, itu kan banyak keluarga-keluarga kerajaan ini. Yang lain yang juga dimakamkan di tempat yang sama. Nah, itu gimana tuh Pak Sultan untuk mungkin pemeliharaan lingkungannya, artefak-artefaknya yang harusnya kita yang menjadi yang harus kita tonjolkan. Iya. Jadi kan makam SMB 1 ini kan ada di Palembang ini, otomatis karena wong Palembang banyak. Tuh. Makanya yang bergelar, yang memiliki gelaran aja ya, orang-orang yang bergelar yang bisa makam di situ. Betul. Karena wong Palembang itu ada, Palembang asli ini kan ada yang bergelar dan tidak bergelar. Mungkin yang sebutnya dibilang saya ini Palembang buntung ya, mungkin tidak bergelar karena tapi dia wong Palembang. Tapi Dan Palembang coret ya Pak Sultan. Nah, itu jadi kita harus kita melihat bahwa semua orang Palembang bisa, tapi kan mereka punya ungkonan masing-masing, sehingga yang di situ adalah ungkonan yang bergelar Aden. Sedangkan kalau yang SMB 2 di Ternate itu sampai saat ini dia tidak boleh lagi masuk makam situ karena udah full dan tidak boleh ada yang baru lagi. Jadi kalaupun mau yang di sekitarnya. Jadi makam, dan alhamdulillah kemarin baru disahkan menjadi cagar budaya ya. Iya, cagar budaya nasional. Ya, jadi cagar budaya nasional. Jadi alhamdulillah itu kita juga mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Ternate dan juga pemerintah provinsi Maluku Utara karena telah menjadikan warisan ini menjadi cagar budaya. Ini kan leluhur kita. Jadi Betul. kita terima kasih dan apresiasi. Orang sana aja sangat memperhatikan. Mudah-mudahan yang di Palembang cepat menjadi cagar budaya. Nah, ini saya juga bingung, kok yang di Palembang ini belum jadi cagar budaya juga nih. Palembang, padahal Palembang ini asalnya gitu iya, ya. gitu. Emang ada masalah apa nih Pak Sultan, apa yang membuat ini khususnya di Kota Palembang ini belum menjadi cagar budaya nasional? Ya, kalau saya kritisi yang kemarin, ternyata tim ahli cagar budayanya bukan orang yang benar-benar ahli di bidangnya. Oke. Dan makanya kemarin sudah pemilihan lagi yang baru, mudah-mudahan tim yang baru ini benar-benar ahli dan juga bisa memperjuangkan benda-benda yang ada di Palembang ini jadi benda cagar budaya. Sehingga kalau kita jadi cagar budaya, yang kita nikmati satu adalah promosi secara nasional dan internasional. Yang kedua, lokasi tersebut akan semakin diminati dan dilirik oleh dunia luar karena mereka akan mempelajari baik bangunan, baik arsitektur, itu ada banyak hal yang akan dia pelajari yang bisa menjadi studi-studi tersendiri di keilmuan masing-masing mereka. Betul, berarti efek dominonya akan lebih Sangat besar besar lagi ya. sekali, Sangat iya. besar, bukan cuma di ruang lingkup Palembang saja gitu ya, Betul. nasional maupun internasional. Iya. Baik Pak Sultan, nanti kita bakal ngobrol lagi, Mang Cek Bicek juga kita bakal ngobrol lagi dengan Pak Sultan Mahmud Badarudin IV ya, Sultan Diraja Fawaz. Iya. Dan juga tentunya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Halo Palembang. Dan Mang Cemice, makasih masih bersama kami. Tentunya kami masih live dari Studio 2 PAL TV, masih dengan Kesultanan Palembang. Ini Sultan Mahmud Badarudin IV Fawaz Diraja. Pak Fawaz, Pak Sultan kalau kami nyebutnya ya, izin Pak Sultan. Dan ini tentunya kalau ngomongin tentang budaya yang ada di Kota Palembang ini kan sangat kaya sekali, dan juga kita masih sangat kentalnya nih dengan tradisi-tradisi budaya di Kota Palembang ini. Tapi untuk upaya pemeliharaan atau mungkin ada restorasi ini Pak Sultan untuk di beberapa tempat wisata yang berkaitan tentang sejarah, itu sudah ada beberapa proposal yang masuk Pak Sultan? Justru kalau kita lihat tempat-tempat berwisata di Palembang ini sepertinya belum terlalu berpikir ke arah sana ya. Bahkan kita lihat beberapa aset sejarah itu karena kepentingan ekonomi. Jadi karena kepentingan ekonomi bergeser menjadi sesuatu, bahkan ada yang
tanah makam ada yang diserobot, Betul. ada juga yang yang seperti kita terlihat terakhir kan kasus Cinde juga kan, itu kan sebenarnya ingin ngimbit juga ke makam, kita tolak. Mau pinjam berapa meter kita tolak. Yang penting jangan sampai merusak sejarah yang ada. Karena sempat dulu minta tolong minjam berapa ini, untung kita tolak. Karena kalaupun diterima pasti mereka akan mengiming-imingin, dan bahaya kena juga nanti itu. Jadi ya alhamdulillah, emang kita tidak pernah menginginkan atau spesial pun menginginkan hal-hal yang seperti itu. Jadi tapi kalau saya lihat perhatian dari pemerintah ada juga seperti untuk kawasan yang di makam di mana, di Sabu Kingking sudah agak dirapihkan, sudah lumayan. Ada juga yang mulai dirapihkan, yang kayak Kawah Tukorop juga sudah mulai dirapihkan. Cuma kan emang fasilitas umumnya seperti tempat buang air kecil, orang beristirahat, parkirnya itu harusnya lebih diperhatikan kembali. Jadi banyak sekali yang harus di PR yang dikerjakan pemerintah. Sebenarnya itu mudah karena orang sudah banyak yang datang. Betul. Cuma tinggal perbaikan fasilitas sehingga orang lebih nyaman dan akan semakin banyak lagi. Jangan salah, yang seperti ini sekarang kita lihat ketika kita mendatangkan ustadz seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Habib Lutfi, berapa ribu orang haus akan itu. Jadi makam-makam juga orang juga haus sebenarnya akan kesenangan spiritual kita. Kita ini memiliki orang Timur ini memiliki nilai-nilai agamis ya, sehingga dia akan menangkan rohani dan mendatangi tempat-tempat yang dipikir atau dia yakin bahwa itu bisa lebih menenangkan dan juga menguatkan jiwa dia. Betul. Ya, jadi kalau saya pikir ya untuk sampai saat ini harusnya pemerintah lebih fokus ke sana untuk pembangunan, bukan berpikir ya maaf ya kita kritisi beberapa pembangunan ternyata sekarang jadi sia-sia seperti Sudirman. Ya. Sudirman kemana nih? Udah hampir udah hilang kan Sudirman, nggak ada lagi cuma cerita. Karena Kelambe Daro juga udah menjadi cerita aja. Jadi kan yang ada aja di up, nggak usah bikin yang baru, kita meng-up, memberikan fasilitas yang ada. Betul. Nah, ini kan fasilitas-fasilitas yang mungkin kita bilang belum terlalu memadai ya, belum memadai. Nah, belum bikin nyaman lah, kita sebutnya belum bikin nyaman. Apakah ini juga menjadi salah satu alasan bahwa cagar budaya atau pemakaman kita yang ada di Kota Palembang belum bisa menjadi cagar budaya nasional? Kalau cagar budaya nasional sebenarnya bukan masalah fasilitas, tapi bagaimana kita mengajukan dan juga membuat buku teknis atau memajukan supaya jadi cagar budaya. Baik. Itu ajuan daripada kita sendiri, bukannya dia nggak masalah. Cuma kalau kita lihat yang di Ternate ketika menjadi cagar budaya nasional, makamnya tidak besar. Baik. Cuma beberapa, ada sekitar perkampungan untuk orang Palembang mungkin ada sekitar 50-an bersama Sultan, 50-an makam yang untuk orang Palembang khusus ya. Tidak terlalu besar, tapi adanya perhatian, adanya tulisan, dan juga banyak sekali orang-orang yang berziarah. Bukan hanya orang daerah saja, orang dari Palembang itu sangat banyak, apalagi yang pejabat-pejabat. Betul. Rata-rata hampir semua pejabat Palembang itu pernah ke makam SMB 2. Seperti Pak Tito pernah, Pak Gubernur juga pernah, Pak zaman Pak Alek pernah itu. Jadi zaman Pak Sarial semua udah pernah semua sampai ke sana. Jadi saya yakin bahwa ini bisa menjadi bisa, dan bagi mereka mendapatkan wisata dong. Betul. Coba lihat sekarang, saya dari jauh-jauh dari Palembang berangkat mau ziarah ke sana. Terus dari berbagai macam orang yang begitu tahu, oh itu ada makam Sultan Palembang, datang semua ke sana. Akan menjadi aset wisata mereka. Hotel dibeli, oleh-oleh, apalagi kita bertemu keluarga kita sendiri sana. Kalau kita ke Ternate sana, nanti kita akan bertemu dengan keluarga kita yang ada di Ternate sana. Masih ada beberapa yang tinggal. Karena keturunan dari Sultan. Ya, karena setelah Sultan itu
asingkan. Sultan wafat tahun 1852. 8 tahun kemudian 1860 dikirimkanlah kapal untuk anak-anaknya yang mau pulang ke Palembang supaya bisa pulang ke Palembang. Jadi tidak lagi di sana, tapi yang mau tinggal di Ternate tinggal di Ternate. Jadi ada sebagiannya yang pulang ke Palembang, sebagian tinggal di sana. Tapi kebanyakan hampir sekitar 80% pulang semua, tapi ada yang nyangkut. Ada di Manado nyangkut, ada juga nyangkut di mana di Banyuwangi, di Surabaya. Jadi kalau kita lihat diaspora kita ini banyak, di Ambon juga ada yang nyangkut sampai ke Ambon. Wow, jadi menyebar ya. Menyebar keturunan Sultan Palembang. Ini luar biasa sekali. Nah, kalau berarti kan fasilitas itu tidak mempengaruhi untuk menjadi salah satu kriteria untuk mendapatkan gelar cagar budaya nasional itu tadi. Nah, apakah pengakuan dari organisasi masyarakat atau mungkin dari pengamat-pengamat sejarah itu juga menjadi salah satu barometer, Pak? Ya, jadi sebenarnya kalau benda cagar budaya kan kriterianya pertama kali diusulkan dahulu oleh tim ahli cagar budaya. Kita ini bagaimana pengusulannya saya nggak tahu karena sampai saat ini ternyata tidak pernah sampai mereka itu ada yang jadi berhasil menggolkan. Nah itu jadi apakah karena ada kepentingan ekonomi kita nggak tahu juga. Karena ya seperti Masjid Agung itu kan udah sangat layak jadikan. Itu aja belum sampai sekarang. Memang dibilang sama pemerintah daerah benda cagar budaya, tapi belum terdaftar sampai ke nasional. Nah ini yang kenapa nggak bisa sampai ke nasional ini terdaftarnya. Ini menjadi PR buat kita semua. Ya mudah-mudahan saya yakin dengan niat baik kita semua dan tim cagar budaya yang baru ini mudah-mudahan mereka bisa menyelesaikan tugas-tugas mereka. Baik, wah luar biasa sekali. Tapi ini bukan kalau dari kesultanan tidak bisa ya mengusulkan. Harus dari pemerintah. Betul. Jadi harus dari pemerintah sendiri dan harusnya mereka berkoordinasi bersinergi sama kita. Dan alhamdulillah ada juga orang kesultanan yang sekarang pada tahun ini jadi tim ahli cagar budaya. Pada masa lalu dia mau masuk nggak bisa, nah nggak tahu ya politis ya. Sekarang alhamdulillah sudah bisa masuk dan mudah-mudahan dia bisa melakukan tugasnya dengan baik. Makanya saya bilang saya berharap dengan timnya ahli yang baru ini bisa menargetkan atau minimal lah setiap tahun 2 atau 5 cagar budaya yang ada Sumsel ini. Betul. Iya, jadi jangan sampai kita tidak ada benda cagar budaya Palembang, padahal kota Palembang kota tua dong. Jangan kan itu, harus kita lihat aja prasasti kita banyak. Ada prasasti Kedukan Bukit, prasasti Talang Tuo, ada prasasti Telaga Batu. Itu kan semua bisa menjadi benda cagar budaya dan jadi bisa mendatangkan. Bahkan kalau Sriwijaya kan bisa mendatangkan dari mancanegara yang ingin mencari mengenai Sriwijaya. Begitu dia ternyata prasastinya udah hilang, gimana coba? Tapi prasasti atau artefak-artefak ini masih terpelihara dengan baik, Pak Sultan? Ada yang dibawa ke Jakarta, ke Monas, ada yang jadi di sini mungkin sebagian di sini adalah ada ini aja. Ada replikanya saja kalau di Palembang ini. Baik. Tapi tempat penemuannya harusnya tetap dilestarikan. Nah ini tempat penemuannya tidak dilestarikan, bahkan dimiliki oleh pribadi, ada orang perkebunan, ada siapa, jadi ada yang PT yang punya. Jadi otomatis bagaimana sih kita mengupayakan, pemerintah upayakan supaya tetap lestari ini kayak gitu. Ini kan maksudnya prasasti ini kan punya Kesultanan Palembang lah. Masih zaman Sriwijaya, Pak. Ya, masih zaman Sriwijaya. Kalau dipunyai oleh PT seperti yang Pak Sultan tadi bilang, ini apakah diperjualbelikan atau hanya oh ini punya saya ya, soalnya ini ketemunya di daerah pekarangan rumah saya nih. Atau ini gimana nih Pak Sultan? Apakah ada ini hal menarik nih. Kalau sudah menjadi benda seperti itu, harusnya kan pemerintah membelinya luasannya berapa, minimal paling enggak ya 1000-2000 meter dia beli pekarangan atau itunya, atau dia lepaskan. Jadi jangan supaya bisa jadikan aset dan juga bahwa di situ adalah jejak-jejak sejarahnya. Betul. Berarti kalau dipunyai PT dibeli sama PT? Ya mungkin ya, siapa yang jual nggak tahu juga. karena gini, karena pada saat kami diasingkan ke Ternate kan lebih dari 30 tahun Sultan aja. Jadi hampir 1 abad lah kami. Ketika kita kembali ke Palembang juga, saya bilang pas 1 abad kita ke Palembang juga ternyata ribut lagi. Sehingga kami juga, kalau keluarga kami ngungsi lagi ke Singapura dulu.
dari Singapura. Setelah di Palembang ini sudah politik etis tahun 1920-an, baru kami kembali lagi ke Palembang. Jadi kami sempat melanglang buana lagi setelah dari Ternate balik ke Palembang, ternyata ribut, kami ke Singapura dan terus baru kembali. Jadi otomatis benda-benda yang kami miliki di sini juga sudah dibuat aturannya oleh Belanda sehingga menjadi milik-milik orang-orang ataupun milik siapa, kita juga nggak bisa ngomong lagi. Ya, berarti ini sudah dari zaman dahulu ya, yang ya, sudah tidak bisa diambil lagi ya, diambil alih gitu ya. Iya, betul. Oke, karena sudah banyak campur tangan pada saat pengungsian, pengungsian gitu ya Pak Sultan ya, ini luar biasa. Tapi ini hal yang sangat disayangkan ya Pak Sultan. Tapi kita mudah-mudahan kita semua yang menguasainya memiliki itikat baik untuk melestarikannya. Betul. Ya, seperti salah satunya Benteng Kota Besar kan oleh oleh Kodam ya. Pada saat ini kan yang kita mudah-mudahan bisa dilestarikan, dijaga baik-baik. Jangan sampai dialihfungsikan atau digunakan untuk yang tidak benar, misalnya menjadi hotel. Dulu kan sempat menjadi hotel tahun 2002. Pernah ditutup, kemudian almarhum ayah bersama ya rombongan semuanya itu menggugat supaya jangan jadikan seperti itu karena itu aset budaya, dan alhamdulillah tidak jadi sampai sekarang. Nah, kalau ngomongin kita tentang ini kan sudah banyak beberapa pemerintah kita ini sudah mau melakukan restorasi di beberapa ya mungkin kita bisa cagar budaya ya, Cinde. Cinde, terus Pasar 16 ini Pak Sultan. Boleh dong Pak Sultan dikomentarin ini hal yang sayang, apalagi kan Cinde sekarang tidak ada lagi ini ya, tidak ada lagi pergerakan lah untuk merestor pembangunan itu. Jadi kalau kami mengenai restorasi kan artinya perubahan ya. Kalau sebaiknya kalau benar-benar cagar budaya itu direnovasi dan juga digunakan dengan baik. Kalau restorasi artinya kan akan merubah bentuk-bentuk yang sebelumnya. Betul. Sehingga nilai-nilainya akan berubah. Kemudian kalau sudah berubah nilai, otomatis yang kita kumpulkan di sini adalah memori kolektif ya. Ketika kita masalah benda cagar budaya ini yang kita lihat adalah ketika kita ingat pada zaman dahulu, kalau emak-emak tuh beli iwak di sana, beli apa di sana, anak kecil nangis minta mainan di mana, atau minta telur abang di mana, itu pasti ada memori kolektif. Itulah yang kemudian yang kita inginkan supaya tetap ada, supaya memori kolektif kita tetap kembali, tetap ada. Jadi seperti Benteng Kota Besar, apa isinya seperti apa, itu kan orang memori kolektif kita yang tetap di sana ada. Bukan masalah nilai tempat atau nilai bangunannya, bangunannya udah usang. Bukan masalah udah usang, udah apa, tapi nilai-nilai sejarahnya kita bisa kembali berangan-angan melihat masa lalu seperti apa sih kita pada masa itu, sehingga kita tahu sejarah pergerakan kita dari kecil sampai besar. Betul, jadi kenangan-kenangan itu yang sangat yang harus dijaga. Betul, gitu kan? Ya Pak Sultan ya. Kenangan indah kan pasti selalu terngiang-ngiang gitu. Betul, luar biasa ini. Terus Pak Sultan kalau ngomongin tentang cagar budaya, terus tradisi-tradisi di Kesultanan Palembang ini mungkin masih sangat kental ya, mungkin terasa apalagi daerah Kuto, terus itu di daerah Sepuluh Ulu, sepanjang Sepuluh Ulu itu masih sangat-sangat terjaga ini Pak Sultan. Nah, adakah Pak Sultan untuk program-program khusus yang gaet masyarakat lokal untuk melakukan tradisi-tradisi ini? Ya, kalau di seberang Ulu tuh rata-rata kalau kita kondangan di sana makannya hidang ya. Itu kan masih terawat, terjaga. Siapa sih yang nggak kangen makanan hidang? Tapi begitu sudah masuk ke hotel nggak ada lagi hidangannya. Rata-rata kalau begitu nikah di hotel, nggak akan ada lagi hidangan karena konsepnya udah berbeda. Tapi kemudian bisa kita rubah konsep seperti itu, bahwa di hotel juga bisa aja hidangan, cuma caranya tidak seperti zaman dulu, ada yang ngobeng, ada yang betul. Kalau di hotel Prancis Pak Sultan, Prancis. Baik, Pak Sultan, kita bakal ngobrol lagi. Mohon izin Pak Sultan dan Mang Cek Bice, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang.
Baik, masih bersama kami Mang Cebice tentunya di Halo Palembang, masih dengan Kesultanan Palembang. Dan tentunya ini banyak sekali pembahasan-pembahasan tentang cagar budaya nasional, terus harapan-harapan Pak Sultan juga, dan di Maluku sudah mendapatkan predikat cagar budaya nasional, dan semoga cagar budaya di Kota Palembang juga ikut menyusul nih Pak Sultan ya. Amin, amin, insya Allah. Nah, banyak sekali harapan baik dan juga doa baik tentunya nih Pak Sultan. Tapi kalau ngomongin tentang cagar budaya yang ada di Kota Palembang ini, apakah ini juga jadi salah satu tujuan untuk mahasiswa melakukan penelitian, atau mungkin dari sekolah-sekolah siswa-siswi yang ikut datang untuk mengedukasi secara langsung, Pak Sultan? Ya, cagar budaya ini kedepannya kemudian akan menambah efek domino ya, kita lihat. Jadi kalau kitanya bagus, insya Allah yang lain juga akan ikut. Masyarakat akan semakin tertarik. Kalau kemasannya bagus, labelingnya bagus, kemasannya, masyarakat akan semakin tertarik. Karena yang meneliti sebenarnya sudah sangat banyak ya. Dari zaman dahulu mengenai mulai dari Benteng Kota Besar, penelitian massal dari cagar budaya pernah diteliti dari tim. Terus dari luar negeri juga pernah meneliti, banyak yang sudah meneliti mengenai benda cagar budaya kita. Dan bahkan sebaiknya sebelum diteliti luar, kenapa enggak orang kita membuat buku yang memang meneliti sendiri, yang kemudian terus dipublikasi yang cukup bagus. Betul. Karena saya lihat beberapa penelitian-penelitian yang ada di kita ternyata hanya sebagai proyek dan disimpan di arsip mereka saja. Kenapa tidak dipublikasikan? Nah, mudah-mudahan. Dan kemudian sudah arsip, nanti udah beberapa tahun hilang, bikin penelitian lagi, kemudian akan berubah cerita. Jadi kalau bisa buku-buku penelitian yang ada di arsip, yang di apa itu, kemudian coba kita buka, kita publikasikan, karena setelah di situ kita bisa merenovasi lagi, merestorasi yang sejarah benda-benda cagar budaya kita supaya lebih baik. Karena saya yakin banyak yang ini ya, orang mencari. Seperti misalnya orang Malaysia nih. Orang Malaysia datang ke sini akan mencari, pertama kali yang akan dia datangi adalah Bukit Seguntang. Kenapa? Karena mereka yakin bahwa Sangsa Purba itu berasal dari Bukit Seguntang, yang kemudian mendirikan Temasek dan juga mendirikan Malaka, yang kemudian cikal bakal jadi orang Melayu di Malaysia. Jadi dia mendirikan Singapura dan juga Malaka itu dari Palembang. Sehingga orang Malaysia, orang Singapura akan mencari jati dirinya ke Palembang. Mereka pasti akan datang ke Bukit Seguntang. Nah itu, jadi Bukit Seguntang itulah kemudian ada buku cerita namanya Sulalatus Salatin yang menerangkan cerita bahwa mereka berasal dari Bukit Seguntang di Palembang yang berhadapan dengan Bukit Gunung Meru. Jadi ada Bukit Seguntang, ada Bukit Meru yang di Pelaju ya. Nah itu ternyata sudah sampai keluar negeri, bukan hanya di Palembang, dan di Nusantara. Nah, kemudian dari situ akan menjadi aset penelitian bagi mereka bagaimana Bukit Seguntang. Dan kemudian dari Palembang sendiri, sejak kapan Kesultanan Palembang muncul? 1696 ketika Sunan Abdul Rahman itu akan menjadi penelitian masuknya Islam di Sumatera Selatan. Bagaimana penelitian Islamnya, bagaimana menjadi kesultanan. Bisa juga penelitian mengenai Kesultanan Nusantara ini, siapa dulu jadi Sultan Nusantara, mana daerahnya jadi kesultanan. Karena Palembang ini kan Palembang Darussalam pada masa lalu. Nah, siapa yang memproklamirkan itu kan menjadi penelitian yang banyak buat anak-anak ini. Dan akan mendapatkan kita, dan mereka datang, mereka bisa mendapatkan pariwisata, studi ilmiah, banyak. Jadi cagar budaya kita ini masih menjadi tujuan ya? Sangat menjadi tujuan. Sangat masih menjadi tujuan, apalagi negara-negara tetangga yang mau mencari jati diri mereka. Ya, betul. Dan bahkan yang dari Bali, saya ketika ada Raja Bali datang ke Palembang, dia mencari makam Arya Dila. Nah, nggak tahu kan di mana Arya Dila? Ya di Jalan Arya Dila itu, depan makam pahlawan itu. Nah, karena dia yakin dahulunya dia adalah bernama Arya Damar, yang merupakan salah satu leluhur orang dari Bali juga. Sampai mereka mencari seperti itu. Ya sama seperti kita kalau ke umroh,
lihat makam Rasul, melihat makam sahabat, ya seperti itu sama. Betul. Luar biasa ya. Iya. Berarti Kota Palembang ini banyak sekali objek wisata atau cagar budaya yang menjadi tujuan dari kerajaan-kerajaan tetangga. Ya? Iya, betul. Gitu ya. Luar biasa. Nah, ini Pak Sultan untuk ngomongin tentang pemeliharaan kembali lagi ya, karena ini kan utama yang harus kita perhatikan itu bukan hanya fasilitasnya, tapi pemeliharaannya ini ada nggak, orang yang mau memeliharanya ini ada nggak, dan itu pasti reruntutannya dengan finansial. Ya, kalau saya lihat pemerintah alhamdulillah membiayai, ada penjaga-penjaganya, membiayai untuk penjaga-penjaganya. Tapi kalau saya lihat untuk pembiayaan fasilitasnya, mereka selalu menggunakan dana alokasi, sesuai dengan ini ya, APBD dia. Saya yakin mudah-mudahan ditingkatkan pembiayaannya tersebut sehingga pemeliharaannya lebih baik lagi. Jangan sampai tidak terpelihara, rusak, timbul vandalisme atau hilang kan kayak gitu. Kita nggak tahu juga. Dan itu juga sangat-sangat disayangkan ya, dan tidak kita inginkan itu terjadi. Betul, ya Pak Sultan ya. Betul. Nah, kalau ngomongin tentang ini Pak Sultan, cagar budaya kita ini kan sangat-sangat banyak sekali ya Pak Sultan ya. Iya. Nah, adakah Pak Sultan yang tadi Pak Sultan cerita juga buku ini tahun 2023 tapi tidak dipublikasikan, tapi ternyata di tahun depan ini akan ada penelitian lagi dengan judul baru, kemasan baru dan lain-lain. Apakah ada pedoman yang dipegang oleh Kesultanan Palembang bahwa ini nih buku yang memang betul-betul asli? Buku apa nih? Buku sejarah, tentang sejarah, budaya dan lain-lain. Kalau buku sejarah kan kita sebenarnya perspektifnya mereka memandang kemana ya. Jadi ada yang perspektifnya dari sudut pandang Belanda, perspektif sudut pandang Inggris, ada juga perspektif pada sudut pandang kekitaan. Di kita aja perspektifnya dilihat dulu dari kubu mana dulu nih. Ya, kita kan nggak bisa, harus lihat perspektifnya. Emang ada beberapa kubu Pak Sultan? Ya, sepertinya itu. Jadi dalam artian kubu itu pada masa lalu kan kita diadu domba nih. Jadi ketika diadu domba, artinya yang diadu domba yang pihak yang sini bagaimana perspektifnya, pihak yang sini mana perspektifnya. Ada beberapa versi ya? Beberapa versi. Sepanjang mengenai tempat, waktu kejadian itu biasanya benar, tapi ceritanya akan sesuai dengan versi siapa yang menceritakannya. Betul. Makanya kita harus merangkumnya sehingga mengetahui kebenaran-kebenarannya. Mana versinya yang benar, mana ya, karena versi masing-masing ini kan pembenaran-pembenarannya, bukannya kadang-kadang bukannya kebenaran. Jadi harus kita cek dulu, oh ini ternyata versinya seperti ini, katanya seperti ini. Ya seperti saya sangat kesal dan juga sangat emosi ketika mengatakan bahwa orang Belanda bilang bahwa sultan-sultan di Palembang atau Raja Palembang ini suka berzina. Ya, ternyata kan konsep nikahnya cuma satu dengan satu orang. Begitu nikahnya dengan 2-3 sebutnya overspell atau berzina, padahal itu bukan, itu udah culture kita. Makanya kita lihat perspektifnya seperti apa. Kan kita kesel kan, kok masa raja kita, keturunan kita dikatakan bahwa kita seperti itu, karena paradigma dia berbeda dan paradigma kita. Jadi kita harus lihat konsepnya seperti apa, sudut pandang siapa yang ngomong, dan kita lihat sejarah ini seperti apa. Jadi kalau sejarah itu yang katanya memutarbalikan sejarah, ya karena sudut pandangnya akan digunakan berbeda-beda. Betul. Iya. Berarti apakah kita masih ada pedoman itu untuk dari Kesultanan Palembang Darussalam sendiri? Ada. Kita sudah banyak sekali buku penelitian tentang Kesultanan Palembang Darussalam, tentang sejarah-sejarahnya udah ada, sehingga sudut pandang, berbagai macam sudut pandang kita gabungkan, yang alhamdulillah bisa kita tetapkan itu jadi pedoman kita. Betul, oke, ini luar biasa sekali ya. Apalagi makanan ya di Kota Palembang ini sangat-sangat banyak sekali. Ini ada nggak sih Pak Sultan kalau dari Kesultanan Palembang sendiri yang betul-betul mengadakan kegiatan tahunan? Ya, kita kalau kita tahunan ada juga, tapi ya seperti lebih banyak di komunitas kita. Tapi yang seperti makanan nih, salah satu contohnya ya. Kemarin kita juga mengembangkan bahwa makanan itu, pempek itu adalah asli Palembang. Bukan makanan ya bilang dari Cina, itu bukan. Kenapa? Karena berdasarkan prasasti
di Talang Tuo dan juga Prasesat Kedungan Bukit itu menjelaskan bahwa pempek itu asal muasalnya kan sang yang itu dia menanam tanaman seperti nira, pohon nira, terus ada sagu yang bisa dimakan oleh masyarakat. Artinya bahan dasar pempek sejak zaman dulu sudah ada. Gulanya dari pohon nira, sagunya sudah ada untuk campurannya, iwaknya Sungai Musi. Apa yang kurang? Cukonya sudah ada. Ya artinya ini adalah milik kita dari zaman Sriwijaya sudah ada. Bukan makanan yang dibawa dari Cina, tapi adalah makanan khas kita, Kota Palembang. Jadi pempek adalah makanan kita asli, bukan produk orang luar. Itu benar-benar orang kita yang bikinnya dan kita yang mengkonsumsinya. Jadi dari situ kita juga kan Kesatuan Palembang Darussalam pada saat ini selalu untuk mengedukasi bahwa nilai-nilai lokal itu adalah milik kita, bukan milik orang lain. Betul. Itu kan ada bebahasa Palembang, bebahasa yang ada di Kesultanan juga ini Pak Sultan? Iya. Jadi kalau bebahasa Palembang ini kan kita akulturasi. Betul. Jadi orang-orang kerajaan sendiri, kesultanan sendiri kan pada awalnya dari Jawa dan berada di masyarakat Melayu, sehingga kita percampuran antara Jawa dan Melayu. Ya, jadi bukannya hanya ini aja, tapi percampuran Jawa Melayu. Jadi bahasa Kromo Inggilnya, bahasa Lamonnya ada, karena saya juga pernah mendapatkan Panji Palembang yang bertulisan huruf aksara Palawa ya, huruf itu, huruf Jawa. Anacaraka. Oke, wah luar biasa sekali. Kita sudah ngomongin tentang cagar budaya, makanan, bahasa, ya ini sangat-sangat kaya nih Mang Cek Bicek Kota Palembang kita ini. Dan juga nih Pak Sultan, mungkin keterbatasan waktu, boleh dong sedikit closing statement atau mungkin himbauan untuk Mang Cek Bicek yang sekarang lagi menyaksikan kita, silakan. Ya, Mang Cek Bicek, kita sebagai wong Palembang tetap lestarikan adat dan budaya kita. Setidaknya jangan menghancurkan atau memenahnya, lakukanlah semampu kita, dan juga kita yakin bahwa ini akan menjadi amal ibadah buat kita karena melestarikan budaya-budaya dan adat istiadat kita. Dan juga tolong kalau ada cagar budaya, mari kita lestarikan, jangan divandalisme ke, tolong dipromosikan, dan juga kita berniat supaya mudah-mudahan cagar budaya ini menjadi warisan budaya untuk anak cucu kita ke depan. Baik, terima kasih Pak Sultan sudah hadir di sini. Terima kasih sekali lagi, dan tentunya ini Mang Cek Bicek, Pak Sultan ini langsung ngajak kita untuk sama-sama kita jaga warisan budaya, cagar budaya kita yang ada di Kota Palembang ini. Iya. Terima kasih sekali lagi, sehat selalu Pak Sultan. Sama-sama, sehat untuk juga. kedepannya. Luar biasa, dan sukses untuk program-program dan juga Kesultanan Palembang Darussalam ke depan. Amin, insya Allah. Amin ya Allah. Dan juga nih Mang Cek Bicek, makasih banyak sudah nyaksi ke Halo Palembang, terus saksikan tentunya Halo Palembang selalu hadir untuk Mang Cek Bicek dari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 9 sampai dengan jam 10. Akhir kata saya Bici Asih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal Sungai Musinya, terkenal dengan pempeknya, jembatan Ampera yang anggun, masjid agungnya yang cindo, menambah terkenalnya kota kesayangan